Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rangga Infari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tugas besar satu dari mata kuliah pemrograman mobile menggunakan aplikasi Android Studio. Pada dasarnya kita akan menemukan 5 activity. Yang pertama, activity Hello World, yang kedua Hello Toast, yang ketiga scrolling text, yang keempat intent, dan yang kelima adalah button exit. Kita membuat button exit. Oke, mari langsung kita langkah pertamanya. Untuk yang baru mulai, kalian bisa mengklik new project. Nah, kalau di saya menggunakan MT View Activity dengan terserah ininya menggunakan apa. Kalau saya menggunakan Hello World, Hello World dengan penyimpanannya di sini menggunakan bahasa Java dengan apa minimum SDK-nya adalah API 33 Tiramisu dengan konfigurasinya menggunakan Kotlin DLS. Kalau sudah, klik finish. Karena di sini saya sudah memiliki, yang muncul adalah seperti ini. Yang muncul adalah seperti ini. Mungkin di sini nanti saat klik finish tunggu loadingnya semua selesai dulu ya teman-teman. Kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit tentang Android manifest, string, activity main activity. Mungkin Android di main activity ini fungsinya untuk bisa dibilang sebagai base dari pemrograman yang nanti bakalan kalian buat teman-teman. Jadinya eh, semuanya nanti akan menjadi satu di sini. Lalu untuk activity main XML-nya bisa dibilang sebagai tempat saat kita akan membuat struktur dari layout, komponen, button, akan ada di coding di bagian sini teman-teman. Untuk stringnya mungkin nanti sering berjalannya waktu bisa saya jelaskan. Dan Android Manifest ini bisa dibilang sebagai tempat jika kita mau run emulatornya. Jadi activity yang kita buat harus eh, kita taruh di sini agar bisa di run gitu. Karena di sini kita sudah mempunyai satu activity main tuh, kita bisa ngeran apa kita udah bisa run dan hasilnya ini sebagai hasil dari ini hasilnya. Kita tunggu dulu sampai Gradle build-nya selesai. Nih, oke. Emulatornya sudah muncul dan hasilnya Hello World. Nah, Hello World ini berada di Android Manifest. Nah, ini main activity-nya, oke. Ada di string tuh, Hello World. Ini karena pada basic ini sudah terdapat activity main ya. Jadi eh, Hello World ini bisa kita ubah di activity mainnya. Di sini di Android text-nya ini sesuai kemauan kita. Sesuai kemauan kita ya teman-teman. Oke, ini basicnya kita langsung ke activity selanjutnya ya, yaitu Hello Toast. Karena saya sudah mengoding sebelumnya, jadi kita menggunakan codingan yang sudah saya buat. Oke, di sini teman-teman. Eh, Mungkin saya bisa sedikit apa sih?
Helotos itu. Helotos ini secara garis besar adalah aktivitas yang menunjukkan penggunaan dari button toast, button cone dengan juga menampilkan hasilnya di emulator. Karena saya sudah memilikinya, mari kita coba run terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa melihat gambarannya. Kita tunggu sebentar sampai emulatornya muncul. Oke, emulatornya sudah muncul. Oke, ini ya hasil dari tampilan codingan yang saya buat. Mungkin bisa sedikit akan saya jelaskan mengenai activity ini. Yang pertama adalah kita ingin membuat tombol toast. Tombol toast di sini saya membuat dengan layout white-nya 0, dengan layout height dan height-nya wrap content. Margin margin top-nya 32, margin end-nya 8, dengan margin start-nya juga 8. Untuk background-nya masih menggunakan desain default dari Android ini sendiri, menggunakan color primary, dan teksnya adalah toast. Toast ini juga kita taruhnya di string ya teman-teman dengan button label toast. Kita bisa cek di sini. Nah, ini ya teman-teman, button label toast. Tujuan kenapa kita menaruhnya di string ini supaya struktur dari HelloToast, activity HelloToast-nya ini tidak terganggu dan agar terlihat lebih rapi. Sehingga yang lainnya akan tidak terganggu sama sekali dan dijadikan lebih baik satu untuk setiap stringnya. Oke, yang kedua adalah tombol con ya. Saya akan lanjutkan. Tidak jauh berbeda menggunakan white-nya 0 dp dengan high grab content, margin button-nya 8 dp, margin end-nya 8, margin star-nya juga 8, dengan color-nya masih dengan default untuk background, dan text count-nya dan teksnya adalah button label count. Ini ya teman-teman. Oke. Dan untuk Android one click-nya adalah count up. Dan yang terakhir adalah text view. Nah, di text view ini saya membuat layout width-nya 0 dp dengan height 0 dp, menggunakan layout margin star, margin top, margin end, dan margin button-nya sama, yaitu 8 dengan background-nya kuning, kuning ya teman-teman, dengan gravity vertikal dan teksnya 0. Nah, teksnya ini juga terdapat di string yaitu count initial value. Ini ya teman-teman tuh. Di sini ada 0. Oke. Dan center. Text size-nya menggunakan 160 dengan text style-nya bold. Oke, karena ini sudah kita run, jadi jika sudah di run, yang terdapat pada tombol count dan tombol toast sebagai berikut teman-teman. Jika tombol button count-nya ini diklik akan membuat seperti ini, bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu. Jika toastnya diklik akan mengurangi satu, dan ada tulisan toast min satu. Ya, toast min satu, 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 toast min satu. Nah, jika sudah nol gini, jika kita klik, mungkin akan muncul hal seperti tidak bisa di bawah nol. Coba kita klik lagi. Nah, di sini muncul tidak bisa di bawah nol. Aktivitas ini muncul karena pada HelloToast terdapat perintah bila toast min satu. Nih, sebentar. Nah, perintahnya adalah di sini. Jika mcount lebih besar dari 0, oke. Nah, jadi jika terdapat perintah toast min satu akan muncul tulisan nih, tidak bisa di bawah 0. Jadi jika apa diklik melebihi di bawah 0 seperti min satu ini otomatis akan muncul tulisan seperti berikut. Nah, tidak bisa di bawah 0. Tulisan ini juga bisa kalian ganti sesuai kemauan kalian ya teman-teman. Mau tidak boleh atau apa terserah kalian.
Oke, ini penjelasan untuk Hello Toast-nya ya teman-teman. Mungkin selanjutnya untuk activity kita yang ketiga. Tadi activity pertama kita adalah memunculkan tulisan Hello Toast yang di awal tadi. Terus yang kedua, Hello World yang di awal tadi. Terus yang kedua ini Hello Toast. Dan yang ketiga kita akan activity kita adalah scrolling text. Oke, scrolling text ini. Mungkin sedikit. Oke, ini kita kembali dulu. Oke, exit dulu ya. Mungkin tampilan di scrolling text ini bisa saya sedikit jelaskan. Scrolling text ini se secara garis besar ya ingin menampilkan teks yang panjangnya ini lebih dari perangkat emulator yang kita bikin sehingga sesuai dengan namanya ya scrolling. Jadi teksnya ini bisa kita scroll. Nah, mungkin untuk jelasnya kita bisa buka di sini. Nah, ya teman-teman. Mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang keterangan di sini. Untuk Suzuki Swiss ini ada button di atas ada tulisan di atasnya di mana saya di sini menggunakan layout white-nya adalah match parent dengan height-nya juga wrap content. Line margin-nya 32. Kenapa menggunakan 32? Karena supaya tidak terlalu menuju ke atas ini ya teman-teman. Supaya tidak terlalu mentok ke atas. Ada space sedikit. Untuk background-nya masih menggunakan default color primary dengan padding-nya 10 dp dan untuk teksnya ada di string, kembali lagi ada di string ya teman-teman di artikel title. Oke, kita lihat. String artikel title ini ya teman-teman. Nah, Suzuki Swiss ini dengan tekstilnya bold. Nah, semua ditaruh di artikel ini supaya tidak terlalu mengganggu apa yang ada di sini teman-teman. Dan selanjutnya untuk ini text view yang selanjutnya kita menggunakan layout white-nya mark parent, layout height-nya wrap content dengan margin top-nya 5 dp. Padding-nya masih dengan 10 dan teksnya adalah di string dengan artikel subtitle. Nah, posisinya di sini ya teman-teman. Nah, jadi codingan yang di sini ini akan memanggil secara otomatis langsung ke stringnya ini teman-teman. Jadi teks yang ada di string ini akan terpanggil secara otomatis jika emulatornya di-run-kan ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ini text view yang panjang ini. Ini adalah inti dari scrolling text ya teman-teman. Kenapa ini disebut scrolling text? Di sini menggunakan layout white-nya wrap content, layout height-nya content dengan atau linknya ini di sini web, line spacing-nya 5 sp dengan padding 10 dp dan teksnya ada di string artikel text. Kita lihat ya. Nah, di sini ya teman-teman, artikel text. Untuk teksnya sangat panjang bisa kalian lihat teman-teman. Wah, panjang sekali. Nah, ini alasan paling utama kenapa menggunakan string supaya tidak mencampuri atau supaya terlihat lebih rapi untuk bagian-bagian XML atau .xml yang lainnya ya teman-teman. Mungkin sudah dijelaskan, coba kita tes dulu teman-teman di scrolling text. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa di scroll ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Oke. Nah, untuk jika kalian teman-teman juga ingin mengubah, misalkan mengubah dari kata-kata di sini, kalian bisa ubahnya langsung di stringnya ini teman-teman. Mau dari
artikel titelnya nih seperti Suzuki Swiss ini mau dirubah Yamaha, Honda atau by-nya by eh siapa mau by Vian atau Rangga terserah terserah kalian. Dan untuk teksnya jika ingin membahas tentang apapun bisa ditaruh di sini ya teman-teman. Oke, mungkin untuk scrolling teksnya seperti itu dulu ya teman-teman penjelasannya dan kita akan lanjut ke apa activity kita yang selanjutnya yaitu intent. Sebentar, kita akan menyiapkan intentnya dulu yaitu oke ini adalah activity kita yang terakhir yaitu eh, ak- activity intent. Activity ini bisa dibilang seperti membuat sebuah wadah untuk berkirim pesan dari page satu ke page lainnya. Mungkin bisa kita run terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin kita bisa lihat untuk codingan. Sorry. Nah, ini adalah previewnya. Terlihat nggak ini? Oke. Nah, di sini terdapat atau mungkin kita run dulu kali ya, supaya teman-teman bisa melihat gambarannya hasil dari yang kita buat di sini. Sorry, di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke. Yang pertama adalah untuk membahas di first-nya ini ya. Untuk first-nya, untuk di text view ini text view untuk first kita menggunakan layout white-nya wrap content dengan height-nya wrap content, margin star-nya 8 dp dengan margin top-nya 16 dp supaya apa? Supaya tidak terlalu mentok di atasnya ya teman-teman. Dan Android text-nya di string slash text header replay. Kita bisa cek di string-nya. Nah, ini ya teman-teman. Text header replay, replay resave. Replay resave. Di sini. Lalu yang selanjutnya menggunakan tekstilnya bold dan untuk bagian ini adalah nanti jika kalian berkirim pesan, pesan yang terkirim ke kalian akan muncul di posisi ini ya teman-teman. Menggunakan layout white-nya wrap content, layout height-nya juga wrap content dengan margin star-nya 8 dp dengan margin top-nya 8 dp. Visibility-nya pakai visible dan menggunakan constraint star to star off-nya parent dan constraint constraint top to button off-nya adalah text header replay. Selanjutnya adalah nah ini untuk bagian text edit dari teksnya ya. Di sini ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya untuk kita mengetik apa pesan yang mau kita kirim untuk ke page yang lain gitu. Jadi di sini menggunakan layout white-nya 0 dp, height-nya wrap content, layout margin button-nya 16 dp dengan margin N dan margin star-nya 8 dp. IMS-nya 10 dengan hint-nya yang kita buat di string ada edit text main. Ini ya teman-teman. Enter your message here. Nah, di sini ya, enter your message here. Ini bisa kalian ubah semau kalian. Dan input type-nya bisa text long message ya teman-teman. Jadi kita bisa kliknya apa untuk mengetiknya bisa panjang teksnya.
Dan untuk yang second tidak jauh berbeda, hanya yang membedakan hanya mereka ini mereplay dari, nah ini kita munculkan dulu dari patch yang pertama. Hampir mirip tapi ada yang sedikit membedakan. Message receive-nya ini bisa kalian ubah sesuai apa yang kalian mau. Di sini saya menempatkan tetap sama dengan white dan height-nya wrap content. Layout margin star-nya 8 dp, margin top-nya 16 dp supaya tidak terlalu mentok ke atas. Dan text-nya adalah string, text header ada di string. Di sini ya, teman-teman. Message receive, message receive dan text style-nya adalah bold. Jadi di sini terlihat tebal ya, teman-teman. Nanti saya akan unjukkan ketika kita menjalankan emulatornya. Yang selanjutnya adalah ini untuk balasan dari patch 1. Yang tadi ini kan untuk balasan dari patch 2 ya. Ini balasan dari patch 1 akan muncul di sini. Yang ini sama, enter reply your here sama dengan dengan yang first. Oh ya, saya lupa untuk membahas yang tombol send-nya ini ya. Untuk layoutnya sama wrap content, margin buttonnya 16, marginnya 16, pakai one clicknya launch second activity dengan string, button main tag untuk teksnya ya di sini. Ini ya teman-teman. Nah, sama untuk di second, bagian second juga sama untuk send-nya. Nah, button second di sini. Ini ya teman-teman. Replay. Jadi send dan membalas seperti itu. Mungkin akan saya tunjukkan jika sudah bekerja di aplikasinya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu ya teman-teman. Kita kembali terlebih dahulu. Di sini first page kita coba di sini kita klik ya. Hai. Kita send. Oke. Langsung diarahkan ke second page-nya ya teman-teman. Second page-nya ini adalah pesan dari apaan first page yang tadi. Hai yang tadi kita ketik. Kita bales. Hai juga. Replay. Oke. Langsung otomatis akan pindah lagi ke first page. Dan first page mendapat balasan dari second page-nya. Oke, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu untuk activity intent yang kita bahas kali ini. Oh iya, yang terakhir adalah button exit. Sebentar ya, teman-teman. Hampir terlewat untuk button exit-nya. Nah, ini dia kegunaan button exit. Ketika masuk, bisa keluar lagi. Oke. Button exit ini berada di base. Mana? Di home. Home. Oke, ini activity home. Oke, home ini bisa sebelum ke button exit saya akan menjelaskan karena ini ada hubungannya dengan activity kita yang terakhir yaitu button exit, pembuatan button exit. Home ini bisa juga disebut sebagai base dari semua aktivitas yang kita lakukan. Semua aktivitas yang kita lakukan tadi agar bisa ditampilkan menjadi satu dengan yang lainnya. Eh, Kita bisa lihat di sini di stringnya ini. Oh salah di sini. Supaya terlihat rapi. Oke. Nah, di sini muncul tampilan yang tadi ya teman-teman. Tampilan seperti ini. Nah, ini adalah komponen tree dengan peletnya ya teman-teman. Jadi lebih mudahnya lagi di bagian home activity ini dari activity kita yang pertama yaitu hello world, hello toast,
scrolling text, dan intent dijadikan satu di activity home ini, teman-teman. Kita satukan dan kita rangkum, jadi seketika di run pada home ini akan langsung memunculkan semua activity yang kita buat tadi menjadi satu ya, teman-teman. Nah, untuk eh, white dan height-nya dari mereka ini kita buat semua rata ukurannya 152 untuk DP-nya dan 152 DP untuk wide dan 171 untuk height-nya ya, teman-teman, dan exit-nya berada di tengah. Nah, ini adalah konten kita yang terakhir ini ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ingin bertanya untuk mengubah dari apa khususnya untuk edit ini ya, button edit ini. Di sini menggunakan eh, tulisannya berwarna putih, bisa kalian ubah semua, teman-teman, di sini ya. Text colornya semau kalian, juga teksnya mau diubah sesetera kalian juga bisa ini. Mau keluar atau exit atau selesai, dengan backgroundnya warnanya juga bisa kalian edit. Mungkin kalian juga ingin bertanya kenapa apa gambar-gambar ini. Semua gambar ini kita kita bisa masukkan di drawable ya, teman-teman. Lebih tepatnya di res drawable. Nah, di sini bisa kalian taruh button apa apa gambar untuk para tiap buttonnya dari activity yang kalian buat. Oh, mungkin kalian juga bertanya-tanya kenapa saya bisa menambahkan logo icon di sini. Ini bisa kalian ubah di Android Manifest ya, teman-teman. Di sini. Oke, di sini round icon di icon Android ini saya sudah taruh di sini, dan mungkin untuk namanya kenapa tugas besar kalian ingin ubah, bisa di string app name ini ya, teman-teman, di sini. Nah, ini mau diganti TB1 mungkin bisa TB1. Oke. Coba kita run dulu ya, teman-teman. Supaya ininya bisa terubah. Oke. Oke, kita exit. Boom, jadi TB1. Oke, ini simple, bisa kalian ubah semau kalian. Oke, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini, teman-teman. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.